untuk para wajib pajak seluruh Indonesia. Saat ini saya ditagih oleh pejabat pajak Pratama Bulukumba sebesar kurang lebih 25 miliar rupiah termasuk denda-dendanya. Di sini saya menegaskan bahwa tagihan pajak kurang lebih 25 miliar rupiah itu sangat jauh melebihi aset dan permodalan yang saya miliki. Ini adalah wujud dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan oleh para oknum pejabat pajak KPP Pratama Bulukumba. Sekali lagi saya tegaskan dan saya tantang agar membuka kepada masyarakat Indonesia pada umumnya melalui media untuk memberikan pernyataan besarnya para pengusaha hasil bumi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, pajak yang telah dibayar pada tahun 2016 dan 2017, supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa sesungguhnya di sini ada ketidakadilan yang ditujukan kepada saya. Dalam hal ini saya tidak pernah merugikan negara. Faktanya adalah negara yang merugikan saya melalui oknum para pejabat pajak KPP Pratama Bulukumba. Dan celakanya karena kesoliman oleh para petugas pajak Bulukumba dibenar-benarkan oleh atasannya. Untuk itu saya meminta agar negara turut hadir dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran yang sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia UPI-SHOW. UPI-SHOW tayang di kanal YouTube UPI-SHOW dan jaringan Kabar Group Indonesia Network. Pemirsa UPI-SHOW, tim UPI-SHOW saat ini berada di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kita akan berdiskusi dan bertemu dengan salah seorang warga Selayar yang selama 5 tahun berjuang untuk mencari keadilan akibat diskriminasi perlakuan negara yang diperolehnya. Kita bersama dengan Pak Anto. Ya. Apa kabar Pak Anto? Ya, baik. Sehat-sehat? Sehat. Ya. Pak Anto jangan terlalu tegang. Ya. Nah, Pak Anto, pemirsa UPI-SHOW ini adalah warga di Selayar yang 5 tahun terakhir mencari keadilan. Apa sih sebenarnya yang ingin dikemukakan seorang Pak Anto? Yang saya ingin kemukakan adalah bahwa persoalan yang saya alami selama ini adalah satu ulah dari petugas pajak yang menzolimi saya dalam hal perpajakan yang saya alami. Dan kalau saya bisa sampaikan bahwa pada waktu itu saya dituduhkan bahwasanya saya ini sepertinya mencuri uang negara. Akibat karena saya harus membayar pajak pertambahan nilai pada waktu itu. Yeah. Namun yang saya tidak habis pikir, pada tahun 2016 itu, saya sendiri sama sekali belum berkewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai dari lawan transaksi saya. Sehingga bagi pemikiran saya, ini adalah sesuatu yang tidak adil bagi saya, karena saya ini sudah mencuri uang negara. Yeah. Nah, dan lebih dipertegas lagi, ketika saya baru tahu bahwasanya akibat daripada kenapa saya dinyatakan saya berutang ke negara, disebabkan karena
masalah pengukuhan. Waktu itu saya dikukuhkan secara jabatan. Ya. Secara jabatan, sehingga konsekuensinya itu harus ditarik 5 tahun sejak saya diterbitkan pengukuhan saya sebagai PKP pada waktu itu. Nah, yang tidak masuk akal di sini adalah bahwa sebagai oknum petugas pajak yang harusnya itu membina semua wajib pajak, terutama saya yang sama sekali tidak tahu, jangankan dihimbau, sosialisasi pun itu tidak ada. Bahkan pada waktu itu, di tahun 2017, melalui PT Komestra Mayora, pada tanggal 24 Mei 2017, menyurati saya agar mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dengan dasar itu, saya memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus saya lengkapi, dan pada tanggal 4 Agustus 2017, saya mendaftarkan diri ke kantor pajak KP2 KP Selayar. Ya. Namun di tahun 2017 itu, di bulan September pada tanggal 5, lahirlah atau terbitlah pengukuhan itu. Namun saya tidak tahu pengukuhan itu bunyinya apa dan apa resiko-resiko yang ada. Ternyata setelah tahun 2018 ada surat dari pajak Bulukumba yang menyatakan bahwa saya ini berutang sebesar 5,6 M lebih. Tahun itu? Tahun itu, Ya. tahun 2018. Saya tidak habis pikir, kenapa saya bisa berutang? Ya. Saya tidak tahu sama sekali apa dasar sehingga saya dinyatakan berutang kepada negara. Nah, ternyata ketika kasus ini berjalan terus, saya tidak tahu harus mengadu kemana. Bahkan saya sudah bersurat ke Bapak Presiden Joko Widodo bersama instansi-instansi yang lain, termasuk Ombudsman, Dirjen Pajak, dan lain-lain sebagainya. Namun tidak ada titik terang dalam hal masalah yang saya alami pada waktu itu. Sejak 2018, Pak Anto sudah mengirim surat Iya, ke beberapa instansi terkait agar kasusnya diperhatikan. diperhatikan, benar. Dan sampai sekarang itu ternyata tidak diperhatikan. Iya, benar sama Dan sekali. akibatnya pihak pajak itu justru menagih terus. Ya, menagih terus. Karena ada tunggakan-tunggakan yang dinilai itu adalah kewajiban dari Pak Anto yang semestinya itu bukan kewajiban Pak Anto. Ya, memangnya karena saya berpikir, karena ketika saya disurati oleh PT Komestra, itu saya indahkan. Yang seharusnya ini mekanismenya, yang seharusnya dari pihak pajak yang menghimbau saya. Ya. Nah, namun dari pihak pajak sama sekali tidak ada himbauan kepada saya. Langsung kemudian menerbitkan tagihan. Iya, menerbitkan tagihan. Berapa total tagihan yang sekarang harus dibayar oleh Pak Anto? Kalau di tahun 2016 itu, nilainya itu sudah mencapai hampir 16 miliar dengan denda-dendanya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, itu yang baru 2016. 2016? Iya, belum termasuk tahun 2017. Dari 2016 ke 2017 sampai sekarang? Ya, kalau 2017 itu mencapai kurang lebih 8 miliar. 8 miliar. Jadi keseluruhannya kurang lebih 25 miliar. Kalau di total, Kalau di hingga total, saat ini. iya. hingga Jadi saat ini. pemirsa Upiso, Pak Anto ini akhirnya
ditetapkan oleh pajak itu untuk membayar kerugian sebesar 25 miliar. Iya, benar sekali. Dan itu sebenarnya tagihannya sudah melebihi harta dari Pak Anto sendiri. Ya, benar. Benar. Dan Pak Anto kan akhirnya asetnya kan disita. Iya, sudah ada yang disita. Sudah ada yang disita. Sudah Apa ada. alasan pihak pajak menyita asetnya Bapak? Alasannya karena saya harus membayar utang pajak tersebut. Jadi saya katakan, Sementara ini kan masih berproses nih. Artinya Pak Anto masih Ya. mencari keadilan bahwa ini, tapi pihak pajak sudah langsung menyatakan bahwa Pak Anto harus bayar. ya, pihak pajak sudah menegaskan saya harus membayar utang pajak saya itu. Karena berdasarkan dari, ya, ketika kami mencari keadilan, kami harus masuk ke pengadilan pajak sampai kepada PK. Memang kami akui bahwasanya kami itu ditolak, artinya tidak ada sama sekali keadilan yang kami terima, yang seharusnya kami perjuangkan supaya dari pengadilan pajak itu atau sampai ke PK itu ada perhatian juga, karena di sini posisinya saya ini sama sekali tidak mencuri uang negara. Ya. Tapi tidak ada perhatian sama sekali. Dan sampai sekarang prosesnya masih berlanjut. Kemudian Pak Anto, pemirsa Opiso, kami bertemu dan akhirnya ingin menyampaikan bahwa apa yang dialami Pak Anto ini adalah merupakan sebuah kezaliman yang dialami oleh seorang warga negara untuk bisa disampaikan kepada pihak berwenang gitu. Benar sekali. Nah, apa yang diharapkan Pak Anto di dalam kasus ini sebenarnya? Kalau harapan saya meminta kepada baik Dirjen Pajak, Ibu Menteri Keuangan, bahkan ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk memutihkan atau menghapuskan pajak yang dibebankan bagi saya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam hal ini saya sama sekali tidak mencuri uang negara, kecuali saya memungut PPN pada waktu itu dan tidak menyetor ke negara, maka itu adalah sesuatu hal yang pantas untuk ditagih. Jadi kalau masalahnya seperti ini juga akan berdampak kepada pengusaha-pengusaha yang lain di seluruh Indonesia. Karena otomatis pengusaha-pengusaha itu akan menjadi takut untuk berusaha. Ya. Nah, dengan jalan mereka takut untuk berusaha, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran-pengangguran yang semestinya melalui pengusaha-pengusaha yang baru bermunculan itu, otomatis lapangan kerja itu tersedia. Ya. Jadi Ya. Saya potong, berarti Pak Anto berharap agar pemerintah atau pihak yang berwenang dan berhadapan langsung dengan kasusnya Pak Anto itu bisa membuka diri, bisa membuka ruang agar kasusnya ini bisa dibuka untuk didiskusikan kembali. Ya, itulah harapan saya bersama keluarga, Pak Ubi. Oke, Pak Anto, nanti sebentar kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama UPI Asmaradana dengan Pak Anto. Pak Anto yang selama 5 tahun mencari keadilan atas diskriminasi pajak yang dilakukan, yang kemudian dituduhkan sehingga kemudian asetnya disita, bahkan Pak Anto sekarang kondisinya menjadi terpuruk. Pak Anto, bisa diceritakan mungkin apa akibat yang ditimbulkan dari kasus ini? Dengan kasus yang saya alami ini, akibatnya ini sangat menghancurkan. Karena bukan hanya sekedar, ya, saya punya usaha itu harus saya hentikan beberapa usaha saya. Tetapi dalam hal batin saya juga mengalami tekanan-tekanan. Karena ketika saya memikirkan masalah ini, terkadang hati saya menjadi cemas. Bahkan kadang tidur pun itu tidak nyenyak.
Dan ini imbasnya juga bukan hanya kepada saya, imbasnya juga kepada keluarga saya, karena pernah tahun lalu orang tua saya sampai sakit keras. Mungkin salah satu faktor itu penyebabnya karena memikirkan masalah yang saya alami. Sehingga orang tua saya harus sakit. Dan ya syukur karena orang tua saya saat ini bisa pulih dan sembuh. Jadi ini dampak yang menghancurkan sangat luar biasa sebenarnya. Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi terhadap diri saya. Seperti yang saya katakan bahwasanya imbasnya ini bukan hanya saya pribadi. Terutama juga kepada keluarga-keluarga saya yang otomatis keluarga dekat inti saya. Ya. Itu mengalami juga hal yang sama. Bahkan istri saya juga pernah berkata, bagaimana kita harus melunasi utang yang dituduhkan itu kepada kita. Yang begitu besar, melampaui dengan aset dan permodalan yang ada pada kita. Padahal kita saja ini masih dibantu oleh orang tua dan bahkan dari Bank BRI untuk kami dapat menggerakkan usaha-usaha yang ada pada waktu itu. Jadi 5 tahun ini kemudian akhirnya membuat kehidupan Pak Anto ini menjadi betul-betul terpuruk dan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita ini melihat bagaimana aktivitas Pak Anto selama di Selayar dan betul-betul kondisinya sangat memprihatinkan. Pak Anto mungkin kan sudah kemana-mana ini, sudah mengirim surat ke Presiden, sudah mengirim surat ke Komnas HAM, Ombudsman, KPK atas perlakuan yang diterima. Apa yang ingin dilakukan Pak Anto lagi sekarang ini dengan kondisi ini? Ya, kami akan tetap berjuang karena intinya setiap kebenaran itu tidak akan pernah dikalahkan oleh ketidakbenaran. Ya. Artinya kami tetap berusaha. Kalaupun manusia tidak memberikan keadilan kepada saya, tapi ada Tuhan yang ada di atas yang akan membela saya. Jadi usaha saya tetap berjalan sampai sekarang. Maksudnya perjuangan saya tetap berjalan. Bagaimana respon keluarga Pak Anto? Keluarga saya juga ya mendukung saya supaya jangan patah semangat, tetap berjuang walaupun sepertinya hanya secerca harapan untuk ada titik terang, namun orang tua saya juga tetap percaya bahwasanya di balik masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Ya. Dan pemirsa episode apa yang dilakukan Pak Anto di dalam memperjuangkan apa yang diyakini benar itu bisa membawa hal-hal yang baik. Artinya kasus Pak Anto ini kan sebenarnya mungkin bisa saja terjadi di orang lain dan tidak seberani Pak Anto untuk kemudian berjuang, dan ya yang dihadapi ini kan ada institusi negara. Ya, benar. Dan sebenarnya dalam proses ini apakah tidak ada upaya-upaya non hukum yang dilakukan Pak Anto sebenarnya ke mereka, ke pihak pajak itu? Ya, biasanya kami cuma menyampaikan kepada para petugas pajak yang datang bahwasanya masalah yang saya alami ini artinya salah satu bentuk penzoliman terhadap saya. Jadi seharusnya petugas pajak itu mempunyai nurani. Dia harus bekerja dengan nurani. Jangan karena dalam tanda kutip ini cuma dugaan. Jangan karena adanya dari atas supaya penekanan harus banyak. Ya, wajib pajak yang membayar pajak, sehingga menghalalkan segala cara. Ya. Dan itu Pak Anto saya potong ya, karena di penerima pajak tanggungan itu, apa namanya itu yang PHP, PKP tanggungan. Ya, pajak pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak itu sekarang sudah dilakukan sama Pak Anto, tapi ini kan pungutan kena pajak tanggungan jabatan. Ya, jabatan. Itu hanya Pak Anto ya di Selayar ya. Sepertinya artinya begini. Dari sekian banyak pengusaha di Selayar, mungkin
ya ada 2-3 orang lah yang posisinya sama dengan saya, yang mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang heran, masalah yang dialami cuma saya sendiri. Ya. Itu masalahnya. Yang saya tidak pernah habis pikir. Ya. Jadi seharusnya kan di sini pejabat pajak itu tahu jika ada beberapa yang dikukuhkan dan satu orang mengalami hal seperti saya ini, disolimi, itu harusnya kan orang-orang yang lain itu yang dikukuhkan juga mengalami hal yang sama dengan saya. Ya, nah itu di situ diskriminasinya, ya. Karena ternyata itu tidak terjadi seperti kesannya tebang pilih. Ya benar sekali Pak. Ya, jadi oleh sebab itu mudah-mudahan perbincangan kita di UPISO ini bisa didengar oleh pihak terkait sehingga kemudian bisa melakukan verifikasi atau memberi kesempatan ke Pak Anto untuk memperjuangkan hak-haknya. Ya, sesungguhnya memang itu hak dari Pak Anto untuk memperjuangkan keadilan. Mungkin Pak Anto ada yang ingin disampaikan secara khusus dari segmen ini ya, terkait kasus yang menimpa. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dari Pak Upi karena sudah dari jauh datang ke Selayar khusus memperhatikan kasus yang saya alami ini. Mungkin dari sekian banyak yang ada dari media-media yang lain, mungkin ya hanya beliau inilah yang prihatin dengan kondisi masalah yang saya alami ini. Dan juga saya berharap ke depan para petugas pajak bekerjalah dengan hati nurani. Artinya jika ada wajib pajak yang belum paham dan mengerti tentang perpajakan itu, harap dibimbing dengan baik sehingga para wajib pajak itu akan berjalan dengan baik dan tidak mengalami hal yang sama dengan saya, sehingga mereka juga akan menjadi wajib pajak yang baik untuk negara ini. Karena memang kita sebagai warga negara yang baik itu harus tetap mendukung apa yang pemerintah telah canamkan untuk bangsa kita, ya terutama dengan penerimaan pajak ini kita harus dukung, karena ini adalah salah satu sumber supaya ada pemasukan negara dan ada pembangunan di bangsa kita Indonesia. Jadi ini harapan saya ke depannya, Pak Upi. Ya, makasih banyak Pak Anto. Pak Anto semoga sabar. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Pak Anto ini bisa didengar, terutama kepada pihak terkait. Dan Pak Anto sebenarnya juga sudah mengirim surat ke Presiden, ke Komnas HAM, ke Ombudsman dan KPK terkait kasusnya. Jadi kasus yang menimpa Pak Anto adalah kasus yang sebenarnya Pak Anto tidak tahu masalahnya secara detail. Kemudian petugas pajak memberikan dia sanksi denda yang kemudian dendanya itu melebihi justru dari aset total yang dimiliki oleh Pak Anto. Saya kira demikian Pak Anto, dan tetap kuat, dan kita akan kembali nanti berbincang di lain waktu dan kesempatan. Semoga kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Dari Kabupaten Selayar bersama kru yang bertugas, UPI Asmaradana bersama staf mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.